Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Namun sebelumnya disampaikan bahwa di akhir dari ibadah kita nanti, pada yang terakhir akan dijalankan tangguh untuk pembangunan rumah pastoral. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh pendeta Nona Devi Lufkei SSI, dan untuk mengawali ibadah kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17. Kidung Jemaat 17 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Untuk itu kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Kita angkat pujian bersama dari nyanyian rohani nomor 106 bait pertama, kedua dan ketiga, Terang Matahari. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa.
Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mau bilang syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus menyertai kami sampai di detik ini. Tuhan, kalau kami ada sampai di detik ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengaku bahwa kami sebagai umat Tuhan, kami punya banyak salah dan dosa. Kami berdosa kepada Tuhan dan berdosa kepada sesama kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Jikalau dalam 1 minggu ini kami telah mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti hati sesama kami telah melakukan tindakan yang melukai sesama kami, Tuhan Yesus mengampuni kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ajar kami supaya kami juga mau mengampuni setiap kesalahan orang lain, karena Bapa telah lebih dulu mengampuni bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 395 bait yang pertama. Betapa indah harimu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian Kidung Jemaat yang sama 395 bait kedua dan ketiga. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya, selamanya bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajar di menebus, berjaga yang berdoaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah menjadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga yang berdoaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Coba Tuhan dipersilakan berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan dan lakukanlah di dalam kehidupanmu setiap hari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung
seluruh Taurat dan kitab para nabi. Firman Tuhan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, atas nama Persekutuan Jemaat kami mengundang dengan penuh kasih vokal grup Barakas untuk membawakan pujiannya kepada Tuhan. Vokal grup Barakas dipersilakan untuk memuji Tuhan. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami datang kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau meninggalkan segala kesibukan kami dan kami datang beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapa, di pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba mohon kepadamu, Tuhan memberkati setiap kami yang ada di dalam rumah Tuhan ini. Tuhan menyucikan hati kami dan pikiran kami. Biarlah seluruh kehidupan kami mau tertuju hanya kepada firman Tuhan. Tuhan, segala pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran-pikiran yang tidak baik, Tuhan angkat daripada kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru dan kami diubahkan Tuhan lewat firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang berdosa ini, pakai hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 7 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Ulangan pasal 7 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-11. Ulangan pasal 7 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-11. Judul firman Tuhan, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun untuk perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan,
Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat siapkan nyanyian Kidung Jemaat 450 bait pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya sampai persembahan selesai dijalankan. Bapak Ibu Jemaat, sebelum memberi dengarlah pesan Alkitab berikut. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Jemaat, sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah, saya akan membaca keluarga-keluarga yang memberikan pengucapan syukur dan perpuluhan. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Jeki Weno atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Kedua, dari keluarga John Weno atas bertambahnya setahun usia dari Bapa terkasih pada tanggal 23 Januari. Ketiga, pengucapan syukur dari keluarga J. Rumayara atas kasih dan berkat Tuhan dalam keluarga. Keempat, dari Ibu Werma Subun Dimara atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka sekeluarga sampai di detik ini. Kelima, dari keluarga D. Mambrasar atas kasih dan berkat Tuhan. Enam, dari keluarga N. Rumbrapuk atas bertambah setahun usia kepada Ibu J. Yawan pada hari Senin tanggal 25 besok. Yang berikut perpuluhan. Pertama, perpuluhan dari anak Stefania M. Riba. Kedua, dari keluarga J. Rumayara. Ketiga, dari keluarga Alfons Simbiak. Dan keempat, dari keluarga MS di kelompok Lus. Kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga di pagi hari ini kami datang membawa seluruh persembahan syukur kami kepada Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang nama-namanya telah hamba bacakan, keluarga-keluarga yang membawa pengucapan syukur karena berkat Tuhan di sepanjang hidup mereka, keluarga-keluarga yang mengucap syukur karena bertambah setahun usia dalam anggota keluarga mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun, biarlah Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberi panjang umur, kesehatan, tubuh yang kuat, supaya mereka mampu menjalani kehidupan ini. Tuhan juga memberkati keluar masuk mereka dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang datang membawa perpuluhan untuk Tuhan. Hamba mohon biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat di atas seluruh kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Dan Tuhan juga ajarlah kami supaya kami sebagai umat Tuhan, kami juga selalu setia memberikan 1/10 yang adalah bagian dari milik Tuhan, supaya kami terus mengingat kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami yang belum memberi di hari ini, Tuhan berkati, Tuhan memberi kami berkat yang berkecukupan, supaya di minggu-minggu yang akan datang
kami juga bisa memberi untuk Tuhan sama seperti di hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Vokal grup Barakas dipersilakan untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya jika ada. Vokal grup Barakas dipersilakan untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian, selamat pagi, Shalom. Firman Tuhan yang tadi kita baca bersama itu berisikan tentang ketetapan dan peraturan yang disampaikan kepada umat Israel untuk dilakukan. Ya, ketetapan dan peraturan-peraturan yang disampaikan itu antara lain yang pertama, jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu, dalam hal ini umat Israel, keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang kedua, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia engkau beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Keempat, jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa sekelilingmu dan jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Kalau kita baca dari pasal ayat sebelumnya itu Ulangan pasal 6, di situ berisikan tentang ketetapan dan peraturan yang harus dilakukan oleh umat Israel. Dan ketetapan dan peraturan-peraturan itu disampaikan karena Allah tidak mau umat Israel beribadah kepada Allah lain. Maka dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa mezbah-mezbah harus dirobohkan, tugu-tugu berhala harus diremukan, tiang-tiang berhala harus dihancurkan, dan patung-patung harus dibakar habis. Itu semua karena Allah tidak mau bangsa Israel beribadah kepada Allah lain. Bangsa Israel menyembah kepada Allah lain selain Allahnya kita semua dan juga Allah orang Israel. Semua ini harus dilakukan umat Israel juga karena Allah mau supaya mereka menjadi umat yang taat dan setia pada perintah Tuhan. Tetapi juga karena Allah mengasihi bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika Allah begitu mengasihi umat Israel, bangsa yang paling kecil dari segala bangsa, maka Allah yang sama juga sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Namun Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketika Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya, maka kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak demikian. Namun bukan berarti ketika Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya, kita hidup sesuka hati, hidup dalam kejahatan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hidup itu bukan hanya tentang makan lalu kenyang, makan, minum, pakai, tidak demikian. Tetapi hidup itu menyangkut juga dengan hal-hal yang bersifat rohani. Kalau jasmani kita baik, tetapi rohani kita tidak baik, itu juga percuma. Jasmani dan rohani kita itu harus sama-sama seimbang. Jangan kita makan kenyang, pakai bagus, tapi kalau di dalam diri kita, rohani kita tidak baik, maka itu percuma.
Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dunia ini, kalau ada peraturan yang ditetapkan oleh manusia, misalnya pemerintah, maka kita punya hidup ini juga harus ada aturan. Kita hidup berdasarkan ketetapan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Dan karena itu selama kita hidup Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan ketetapan dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Peraturan yang pertama itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun kita tidak boleh lupa Tuhan. Kita senang atau kita bahagia, kita sedih, kita berduka, entah kita dalam keadaan kaya atau miskin, kita berkelebihan atau berkecukupan, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Tetapi kita harus selalu ingat kepada Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa Tuhan sumber segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu dan saya ada sampai di detik ini, semua itu karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa kerja dan punya uang yang banyak atau uang yang cukup, bisa punya harta benda dan kekayaan, bisa punya rumah yang mewah atau rumah yang sederhana, atau rumah yang orang bilang seadanya, itu semua datangnya dari Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita lupa kepada Tuhan. Segala rencana Bapak Ibu Saudara harus melibatkan Tuhan di dalam. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau kita sedang susah, kita mengalami musibah, kita baru ingat Tuhan dan kita cari Tuhan. Begitu Tuhan sudah menolong kita, kita lupa Tuhan. Yang penting kita sudah selamat, yang penting kita sudah ditolong, kita lupa Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan apapun kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Jangan kita tunggu sampai susah dulu baru cari Tuhan, atau ketika kita susah, kita menangis, kita menderita, kita minta tolong kepada Tuhan, dan ketika sudah ditolong kita lupa diri. Sama dengan orang Israel, umat Israel Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah menolong mereka, ya mereka melakukan apa yang mereka mau. Mereka memberontak terhadap Allah, mereka menyembah kepada Allah lain dan sebagainya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, selalu libatkan Tuhan di dalam hidupmu, maka apa yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, aturan dan ketetapan yang Tuhan mau supaya Bapak Ibu dan saya lakukan itu adalah kita takut akan Tuhan Allah. Sekali lagi, aturan dan ketetapan yang disampaikan oleh Allah supaya kita lakukan pada saat-saat ini ialah takut akan Tuhan Allah. Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan Allah? Kalau kita hidup takut akan Tuhan Allah, Bapak Ibu akan memperoleh umur yang panjang. Bapak Ibu bisa belajar dari orang tua. Kalau kita lihat orang tua yang hidupnya takut Tuhan, itu dia punya umur panjang sekali. Bisa mencapai umur 70, 75, bahkan 75 ke atas. Itu karena mereka hidup takut akan Tuhan Allah. Kita harus hidup takut akan Tuhan Allah supaya hidup kita berbahagia di bumi. Bapak Ibu Saudara, orang yang berbahagia di bumi itu tidak diukur dari seberapa besar kita punya harta kekayaan. Orang yang berbahagia di bumi tidak diukur dari seberapa besar kita punya banyak uang, kita punya segala-galanya dalam hidup ini. Tidak demikian. Tetapi yang dikatakan orang yang paling berbahagia di muka bumi adalah orang yang takut akan Tuhan Allah. Mazmur pasal 112 ayat pertama berkata begini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidup takut akan Tuhan Allah,
Semua yang Bapak Ibu inginkan ada, Tuhan sediakan. Bahkan dibilang bahwa anak cucu akan perkasa di bumi. Anak cucumu tidak akan minta-minta roti. Anak cucumu tidak akan susah jikalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan harta dan kekayaan ada di dalam rumah. Itu jaminan kalau kita hidup takut akan Tuhan Allah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak takut akan Tuhan Allah, ya maka kita juga tidak akan mendapatkan berkat. Kalau kita tidak takut akan Tuhan Allah, Tuhan juga akan jauh dari kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sayang kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Jadi kalau kita balik, berarti kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak takut Tuhan Allah, berarti Tuhan tidak sayang kita. Kalau kita jauh dari Tuhan Allah, kita tidak takut akan Tuhan, Tuhan juga tidak akan dekat-dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara, yang menjauhkan kita dan yang mendekatkan kita dengan Tuhan itu diri sendiri. Kalau kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, itu Tuhan akan melekatkan diri juga dengan kita. Tapi kalau kita sendiri ambil jarak dengan Tuhan, ya kita merasa bahwa Tuhan itu paling jauh. Makanya kalau kita membutuhkan Tuhan, seakan-akan kita merasa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Kita sendiri tidak pernah dekat dengan Tuhan, kita sendiri tidak takut akan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, selain Allah kita itu Allah yang setia, jangan kita lupa bahwa Tuhan Allah kita juga adalah Allah yang cemburu. Kalau kita baca di Ulangan pasal 6 ayat 14, di situ dibilang bahwa ayat 15, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Bapak Ibu jangan lupa bahwa Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih setia, tetapi Allah kita juga Allah yang cemburu. Jadi jangan kita pikir manusia saja yang bisa cemburu. Tidak Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita juga adalah Allah yang cemburu. Allah cemburu kalau Allah melihat kita hidup tidak sesuai dengan perintahnya. Allah bisa cemburu kalau Allah melihat anak-anak Tuhan tidak lagi berjalan di jalan yang benar. Allah cemburu kalau Allah melihat anak-anak Tuhan itu hidup jauh dari Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau manusia bisa cemburu, Tuhan juga bisa cemburu. Karena sifat-sifat yang ada pada manusia itu juga yang ada pada diri Allah. Tetapi yang membedakan kita dengan Allah itu hanya satu. Allah kita itu Allah yang suci, kudus dan mulia, sedangkan kita berdosa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita jalan lalu satu saat kita tatoki sedikit, dalam hal ini mungkin kita kena musibah kah, kita menderita, kita sakit, ya kita kadang-kadang juga harus tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini sudah jalan benar ataukah belum? Apakah selama ini saya sudah hidup takut Tuhan ataukah belum? Apakah selama ini saya hidup pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan ataukah belum? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Allah lihat kita jalan salah, pasti Allah cemburu. Ya, Allah juga membutuhkan kita. Jangan pikir kita saja yang membutuhkan Allah. Allah juga membutuhkan manusia. Karena untuk siapa Allah mencurahkan kasih sayangnya kalau bukan untuk Bapak Ibu dan saya? Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup, ya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus hidup sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, supaya jangan Allah cemburu. Karena kalau Allah sudah melihat kita melakukan hal yang demikian, kalau Allah cemburu, nanti Allah pasti menegur dengan caranya Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada Allah cemburu itu mendatangkan kebaikan. Cemburunya Allah dengan cemburu manusia itu beda. Ketika Tuhan cemburu melihat anak-anak Allah hidup di jalan yang salah,
Ketika Tuhan cemburu melihat anak-anak Allah hidup melakukan kejahatan dan Allah menegur, disitulah Allah menyatakan kasih sayangnya. Kalau Allah tidak sayang, kenapa Allah harus tegur? Sama dengan kita manusia tuh Bapak Ibu. Kalau kita melihat anak-anak kita salah, pasti kita tegur karena kita sayang. Sama demikian juga dengan Tuhan. Kalau Allah cemburu, itu berarti Allah menyayangi kita. Kalau Allah cemburu dan Allah menegur kita, itu berarti Allah mau supaya kita hidup di jalan yang benar dan kita berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Kita berbalik dari kejahatan dan kita menoleh ke depan kepada jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini hanya sederhana menurut saya. Yang pertama itu, kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi, dan kalau kita mau mendengarkan dan melakukan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan dengan setia Bapak Ibu Saudara, bukan dengan setengah hati, bukan dengan paksaan, bukan asal-asalan. Kalau kita mau melakukan peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan dengan setia, maka Tuhan Allah akan mengasihi engkau. Tuhan Allah juga akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu. Tuhan juga akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Ini adalah janji berkat yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Kalau umat Israel mau dengar-dengaran, kalau umat Israel mau melakukan segala ketetapan dan peraturan-peraturan yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau kita setia melakukannya, maka kita percaya bahwa janji berkat yang sama itu yang Tuhan janjikan kepada umat Israel akan terjadi juga di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak setia Bapak Ibu Saudara, jangan harap kita mau dapat apa-apa dari Tuhan, tidak akan ada. Jangan kita menuntut banyak dari Tuhan sedangkan diri kita sendiri tidak setia. Kita minta segala sesuatu dari Tuhan sedangkan kita sendiri tidak pernah belajar introspeksi diri. Tuhan, apakah saya sudah benar di hadapan Tuhan? Kita sering banyak kita tuntut Tuhan sekali. Tuhan, saya maunya begini begitu. Tuhan, kenapa begini begitu? Padahal ya kita jalan selalu salah terus. Dan jangan kita kaget kalau memang kita minta sesuatu dari Tuhan, seakan-akan jalan itu tertutup. Kenapa? Ada dosa yang menghalangi, ada kejahatan yang menghalangi, sehingga Tuhan harus membuka jalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau mau supaya janji berkat itu nyata dalam kehidupan kita, maka kita harus dengar baik-baik peraturan-peraturan Tuhan dan kita lakukan dengan setia. Ya, ada yang bilang zaman sekarang cari orang yang setia itu memang susah sekali. Jangan banyak. Kita mau setia untuk manusia saja kita susah, apalagi setia untuk Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Tapi yang harus kita utamakan itu setia kepada Tuhan Allah yang tidak kelihatan dulu, baru setia kepada manusia yang kita lihat dengan mata. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, dalam hidup ini hanya ada dua hal yang akan kita peroleh. Yang pertama itu berkat dan yang kedua itu kutuk. Saya percaya bahwa semua yang ada di dalam sini selalu menginginkan berkat. Dan saya juga percaya semua yang ada di dalam ini ataupun yang di luar itu tidak ada yang menginginkan kutuk. Ya, dua pilihan ini kita pilih saja, mau pilih yang mana, berkat atau kutuk. Kalau Bapak Ibu mau supaya mendapat berkat, menerima berkat dari Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara, adik-adik tahu apa yang harus Bapak Ibu perbuat selama masih hidup. Dan kalau kita semua tidak menginginkan kutuk, kita juga sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, hidup ini hanya sementara, hidup ini singkat. Bagi saya, dua hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini hanya dua. Kita ikuti dua hukum Tuhan tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang paling pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua itu kita mengasihi sesama. Hanya dua itu saja.
Kalau kita tahu cara mengasihi Tuhan Allah, maka kita juga tahu cara mengasihi sesama. Atau kalau kita tahu cara mengasihi sesama kita manusia, maka kita juga tahu cara mengasihi Tuhan Allah. Hanya dua itu saja yang harus kita lakukan di dalam hidup. Dan kalau kita mau melakukan kedua hukum, tetapi juga kita belajar supaya hidup menurut peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka Bapak Ibu percaya berkat Tuhan itu akan selalu ada. Bapak Ibu tidak pernah kurang. Meskipun dalam rumah nanti Bapak Ibu kurang, tapi tidak pernah berkekurangan. Kalau kita melakukan segala ketetapan, kita mengikuti firman Tuhan, kita boleh, apa orang bilang, boleh lapar, tapi kita tidak pernah kelaparan. Kita boleh susah, tapi kita tidak pernah kesusahan. Karena ketika kita melakukan apa yang menurut Tuhan itu baik, ketika kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan di atas seluruh kehidupan pribadi dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Atas nama Persekutuan Jemaat, kami mengundang dengan penuh kasih vokal grup majelis untuk membawakan pujiannya kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 167 bait pertama dan kedua di atas satu alas. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, Tuhan sudah kasih kita waktu yang banyak, waktu untuk kita bekerja, berbicara, tidur, bermain, dan sebagainya. Dan di hari ini Tuhan memberi kita waktu untuk kita berdoa. Kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang suka kita lakukan ketika waktu doa itu kita tinggalkan, kita buang. Karena ketika kita berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan, bukan saja kita berbicara kepada Allah, tetapi ketika kita datang, kita berdoa kepada Tuhan, itu tanda bahwa kita sedang menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita akan doa syafaat, dan akhir dari doa ini nanti kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia, Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kami ketika kami susah maupun senang, Tuhan Yesus yang selalu kami panggil namamu siang dan malam. Tuhan, kami datang di pagi hari ini sebagai umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau kami ada sampai di detik ini, semua karena Tuhan Yesus, dan tanpa Tuhan kami semua sudah binasa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami sudah beribadah untuk Tuhan,
Kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah memberi persembahan untuk Tuhan. Tuhan, terima ibadah yang kami lakukan di saat ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, ampuni kami jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Bapa, di pagi hari ini hamba datang mendoakan kami sebagai orang tua, sebagai papa dan mama. Tuhan, kenal mereka satu persatu dengan nama-nama mereka. Tuhan, mengenal mereka dengan seluruh kehidupan mereka. Tuhan, sebagai orang tua mereka punya tugas dan tanggung jawab yang berat. Mereka harus bekerja banting tulang. Mereka harus mengurus kehidupan rumah tangga anak-anak. Hamba berdoa Tuhan memampukan mereka sebagai papa dan mama. Tuhan memberi kepada mereka umur yang panjang, tubuh yang kuat dan sehat, supaya mereka bisa menjalani kehidupan mereka, dan mereka juga bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan anak cucu mereka. Bapa, hamba juga mendoakan orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan, karena termakan usia, fisik kami menjadi lemah, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan memberkati orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberi kepada mereka damai dan sukacita di hati mereka, supaya mereka menjalani hari-hari mereka dengan baik. Mereka menjalani hari-hari hidup mereka dengan hati yang damai dan penuh dengan sukacita. Hamba juga mendoakan kami sebagai orang-orang muda. Tuhan mengenal siapa kami. Tuhan memberi kepada kami kekuatan dan Tuhan memberkati keluar masuk kami. Tuhan, sebagai orang-orang muda, kami punya keinginan yang sangat besar. Kami punya cita-cita yang sangat tinggi. Hamba berdoa, Tuhan memberkati kami sebagai orang muda dengan usaha dan pekerjaan ataupun pendidikan di sekolah maupun di kampus. Tuhan memberkati kami semua. Seluruh hidup kami bawa hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba juga mendoakan janda duda anak yatim piatu. Ketika Tuhan memanggil pulang orang-orang terkasih mereka, hamba percaya bahwa Tuhan akan menjadi penolong yang setia di dalam hidup mereka. Tuhan, jangan pernah biarkan mereka berjalan sendiri, hidup sendiri, tetapi Tuhan selalu menemani dan Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga mendoakan semua usaha dan pekerjaan kami yang bekerja di kantor, di sekolah, di rumah sakit, puskesmas, kami yang bekerja sebagai penjual-penjual di pasar, atau kami yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, kami yang bekerja sebagai tukang ojek, supir, ataupun kami yang bekerja dari rumah. Tuhan, di mana-mana tempat kami bekerja, kemana Tuhan mengutus kami bekerja, hamba mohon Tuhan berkati. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat di atas seluruh usaha dan pekerjaan kami, supaya dari apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat Tuhan. Bapa, seluruh hidup daripada kehidupan jemaat Rehoboth Van Doi di tempat ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kecil, besar, tua, dan muda, Tuhan menolong mereka semua. Bapa, dunia sekarang penuh dengan berbagai pencobaan, masalah, musibah, terjadi bencana alam di mana-mana. Hamba mohon Tuhan melindungi kami semua, Tuhan mengasihani kami semua, supaya kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mendoakan hamba-Mu, Ibu Pendeta yang akan melakukan pindah tugas ke jemaat yang baru. Tuhan berkati hamba-Mu di jemaat yang baru nanti. Tuhan pakai dia terus, supaya dia menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, penatua dan jemaat juga Tuhan berkati. Tuhan menyertai hidup mereka. Semua kami yang sudah melayani untuk Tuhan di pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, terima kasih. Seluruh kehidupan kami masih panjang ke depan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Bapa, dalam doa ini hamba juga mendoakan kekasih-kekasih Tuhan yang sakit. Bapa J.Y,
Bapak Henok Kondegis, Bapak Lucius Hendra Hode yang dalam masa pemulihan juga Tuhan memberkati. Biarlah mereka yang sakit ini Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan, supaya mereka memperoleh kesehatan dan pemulihan dari Tuhan. Ini kami Bapa dengan doa dan permohonan kami di saat ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian bersama dari nyanyian rohani 117 bait pertama, kedua, dan ketiga. Bait yang ketiga Bapak Ibu Saudara jemaat berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Di gunung dan di lembah kemana jalanku. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara.
Tuhan menunjukkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian ibadah minggu pagi telah selesai, dan kepada hamba Tuhan yang melayani, Pendeta Nona Debbie Lufke dari Jemaat Agape Sambo Keluarga Baru, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendeta dalam tugas pelayanan dan dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Selanjutnya, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ikuti warta jemaat sebagai berikut. Penerimaan persembahan lewat amplop. 1. Pengucapan syukur 6 amplop Rp1.130.000. 2. Persepuluhan 5 amplop Rp2.550.000. Total penerimaan Rp3.680.000. Ibadah PKB GKI Rehoboth Vandoy dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2021 pada pukul 18 atau pukul 6 sore. Diharapkan kehadiran bapak-bapak dalam ibadah dimaksud. Ibadah PW GKI Rehoboth Vandoy akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 16 atau pukul 4 sore. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pekerjaan pembangunan rumah pastori akan kembali dilanjutkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Untuk itu, mohon perhatian jemaat dapat mengambil bagian sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab bersama untuk membangun rumah bagi pelayan jemaat. Perlu kami beritahukan kepada jemaat bahwa kotak aksi 5 menit yang saat ini dilaksanakan atau dijalankan oleh majelis adalah untuk menopang pekerjaan pembangunan rumah pastori dan pelayanan diakonia di dalam jemaat. Kehadiran jemaat pada ibadah saat ini laki-laki 51 jiwa, perempuan 129 jiwa, anak-anak 43 jiwa. Jumlah 223 jiwa. Himbauan kepada warga jemaat GKI Rehoboth Vandoy agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di dalam lingkungan gereja maupun di tempat lain dengan melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker secara disiplin, serta menjaga jarak demi menjaga kesehatan diri pribadi serta keluarga kita masing-masing. Demikian warta jemaat di minggu pagi ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Bapak Ibu, dimohon kesabaran, kita akan ikuti acara perpisahan, tapi sebelumnya itu kita akan masuk dalam saat teduh. Baik, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Saya mewakili PAMJ memohon pada jemaat sekalian untuk
bersabar sebentar, karena setelah ini kita akan mengadakan lepas sambut perpisahan dengan Ibu Pendeta. Namun sebelum dari semua itu, kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Teduh selesai, ibadah selesai. Shalom. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam acara perpisahan dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, sepatah kata dari PHMJ, Ibu Pendeta Emran Dongkir, Bapak David Tutsea, 3 penyerahan cenderamata, 4 istirahat. Tetapi sebelumnya itu kami mohon dengan penuh kasih Bapak dan Ibu Tutsea dan Pendeta Emran Dongkir untuk mengambil tempat di dalam. Dan kami juga persilakan dengan penuh kasih Pendeta Nonati ini untuk mengambil. Silakan Bapak Ibu duduk dan Pendeta juga, Pendeta Emran Dongkir dan Bapak Tutsea silakan duduk, dan Pendeta Mangadini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam acara perpisahan pada saat ini, dan kesepakatan yang akan disampaikan oleh PHMJ dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua Jemaat GKI Rohobot Pandoi, dan terima kasih kami mohon Bapak Syamah Prengkana untuk mengambil tempat. Kami berikan waktu. Shalom. Yang saya hormati Pendeta Margaret Octosia Randongkir SSI beserta suami dan anak-anak. Yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan Pendeta Debbie Lufkei SSI yang telah melayani jemaat Tuhan di pagi hari ini. Yang saya hormati dan kasih di dalam Tuhan seluruh warga jemaat GKI Rohobot Pandoi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mengawali sambutan singkat di saat ini, atas nama seluruh warga jemaat GKI Rohobot Pandoi, tentunya kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Ibu Pendeta Margaret Octosia Randongkir SSI secara pribadi, tetapi juga dalam keluarga, suami dan anak-anak yang telah melayani jemaat Tuhan kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Tentunya banyak hal yang kami jumpai dalam pelayanan, suka dan duka, jawa tanda bersama dengan barisan majelis, tetapi juga bersama dengan seluruh warga jemaat. 2 tahun 9 bulan, waktu yang singkat ya, cepat sekali berlalu. Dan tentunya saya secara pribadi, tetapi juga seluruh majelis, dan juga pasti warga jemaat juga merasakan hal yang sama. Kita merasa kehilangan karena Ibu Pendeta cepat harus pergi meninggalkan kita bersama di jemaat Rohobot Pandoi,
karena tugas dan pelayanan di jemaat yang baru sementara belum tahu, tetapi di Klasis Biak Timur. Mungkin saya cerita sedikit saja pengalaman bersama dengan Ibu Pendeta. Bu Pendeta luar biasa sekali. Banyak hal yang kami jumpai bersama dengan majelis, tetapi juga warga jemaat. Mungkin yang saya ingat sekali, terakhir kami harus tunggu jenazah dari rumah sakit di kamar jenazah dari sampai dengan jam 4 pagi. Jam 4 pagi baru harus diantar ke rumah duka. Luar biasa sekali sukacita. Dan saya perlu sampaikan bahwa Ibu Pendeta, ketika kita ada dalam duka, kalau Bapak Ibu Majelis tidak bergerak untuk bilang Ibu Pendeta, kita pulang. Kalau tidak, kita bisa tunggu sampai pagi. Jadi ini hal-hal yang kami jumpai dalam pelayanan Ibu Pendeta. Tentunya banyak hal dalam jemaat yang telah dilaksanakan oleh hamba Tuhan. Yang kita patut bersyukur bahwa pembangunan kanopi dan yang terakhir sekarang adalah pembangunan rumah pastori. Sukacita sekali karena sebelum Ibu Pendeta meninggalkan jemaat Tuhan, pembangunan rumah pastori sudah berjalan dan dilakukan minggu lalu dan terakhir minggu ini. Minggu besok lagi sudah masuk ke pengecoran tiang kolom. Tentunya tidak ada satu hal yang berharga dari jemaat Tuhan yang kami berikan kepada Ibu Pendeta, tetapi harapan kami, semangat pelayanan dari Ibu Pendeta yang telah nyatakan dalam jemaat Tuhan di tempat ini, itulah yang akan dipakai terus di jemaat yang baru. Tentunya kami berdoa agar Ibu Pendeta senantiasa diberkati Tuhan, baik secara pribadi, kehidupan keluarga, di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan di jemaat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian sepatah dua kata dari Wakil Ketua Jemaat GKI Robot Pandui. Selanjutnya dengan penuh kasih kami mohon Pendeta Ibu Margaret Betul saya Randongkir untuk menyampaikan sepatah dua kata. Pada Ibu kami berikan waktu. Shalom. Tuhan tahu kesedihan hati saya. 2 tahun 9 bulan dalam pekerjaan bersama dengan barisan majelis, dalam melayani, dengan segala pengorbanan, kesedihan dan air mata perjuangan dalam kebersamaan. Tetapi ini keputusan Tuhan untuk harus saya lakukan. Khusus untuk majelis, semua keteladanan yang telah saya dapat dari Tuhan dan Tuhan berikan untuk saya dalam kemampuan, dalam melayani umat, dalam tidak mengenal waktu, saya harap untuk dipakai untuk pekerjaan ini. Karena ketika umat ada dalam kebutuhan pelayanan dalam situasi apapun, kita harus hadir. Memang ada banyak hal yang majelis rasakan, jadi tadi saya juga kaget waktu kami majelis nyanyi respon. Jadi saya juga kaget, ini kita bilang tidak boleh ada paduan suara. Jadi saya bilang buat majelis siap untuk nanti berikan kejelasan buat umat. Tetapi tadi mereka menyampaikan bahwa ini emosi kami, perasaan kami, hati kami bersama dengan Ibu. Karena kami yang bersama dengan Ibu dalam suka dan duka. Banyak hal yang telah kami peroleh dan dapati. Saya mau menyampaikan bahwa
ketika saya ditempatkan di sini, ini memang susah sekali untuk merangkul majelis. Dan majelis ini tidak bisa tahan dengan pelayanan. Jadi kalau saya bilang tidak pagi-pagi, jadi saya bilang kalau mau pulang silakan pulang, tapi pendeta tidak pagi-pagi, karena ini saya dibutuhkan. Jadi memang yang Bapak Karma bilang itu, Ibu Pendeta, pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Pulang jam 4 subuh dengan hujan harus antar mayat, dan itu warga jemaat yang harus kita antar dan bawa pulang. Dan saya bilang begini, untuk Pak Karma, duka beda. Kalau pengucapan syukur ulang tahun itu beda, ini duka. Dalam suasana begini, keluarga tidak perlu kita bicara-bicara, tidak perlu. Tapi bagaimana kita melayani? Mereka akan merasakan penghiburan lewat kehadiran Bapak Ibu Majelis. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Karma itu betul. Pendeta ini memang sudah jalan sampai subuh dalam pelayanan. Jadi kalau majelis kalau jalan sampai dengan subuh dalam pelayanan apapun, itu mereka sudah tahu persis mereka harus melayani. Jadi untuk Bapak Ibu yang di rumah sakit, mau di lembaga, mau di dunia mana, saya bilang harus pergi. Tidak bisa tidak. Warga jemaat itu dia mau di kampung mana juga harus pergi. Dan saya bilang kalau tidak mau pergi, tinggalin saya jalan. Jadi itu yang membuat saya rasa sedih karena kebersamaan, tetapi juga membuat saya sedih karena kedekatan saya dengan umat, terutama jemaat. Kedekatan dengan mereka, mulai dari yang kecil sampai dengan orang tua. Iya. Tadi dari pelayanan jompo, pelayanan khusus, ada catatan yang untuk saya lagi. Ibu suka tinggal saya kah, suka tinggal mama kah? Itu memang buat saya sedih sekali. Saya bilang, karena saya pikir tidak apa-apa saya akan pergi, tetapi kata-kata yang dibuat dan disampaikan ini membuat saya sedih. Dan juga kedekatan dengan TU dan Kostor. Untuk TU, Kostor, itu kedekatan sebagai orang tua dengan anak, sebagai saudara. Karena untuk saya, dalam pelayanan, ketika saya melayani, saya sebagai hamba, ketika saya dalam struktur, saya sebagai ketua. Tetapi ketika saya bersama dalam kehidupan bermasyarakat, itu saya sebagai anak. Jadi itu majelis sangat tahu. Kalau ketika dalam pelayanan, dalam struktur, saya bertindak sebagai ketua jemaat. Tetapi dalam pelayanan, saya bertindak sebagai hamba. Apapun yang diperintahkan, saya akan lakukan. Mau itu siapa dia, saya pasti sebagai hamba, saya melakukan itu. Karena itu tugas. Dan juga dalam pelayanan bersama Kostor dan TU, dalam pelayanan-pelayanan tertentu, pasti saya panggil. Dan saya menyampaikan kepada Kostor, saya minta maaf sebagai ketua jemaat, saya harus menasihati sebagai ketua. Selesai, saya akan menyampaikan, Bapak, sebagai anak saya minta maaf. Karena ini saya punya orang tua. Karena konteks orang dia, kalau orang tua, anak menasihati memang tidak wajar. Tetapi ini struktur saya sebagai ketua jemaat. Dan juga untuk TU demikian. Jadi memang berat untuk perpisahan ini. Saya harus meninggalkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi ini tugas dan tanggung jawab. Saya percaya dan saya minta khusus majelis tetap menelpon Ibu Pendeta, Kakak Pendeta Perawar, dan juga warga jemaat cepat supaya rumah selesai. Saya mohon pengertian karena Ibu Pendeta akan tinggal sementara di rumah pribadi di Kebun Kelapa. Jadi kalau Ibu Pendeta tidak hadir dalam persekutuan bersama dengan Bapak Ibu dalam pergumulan pelayanan, mohon pengertian. Oleh sebab itu tidak ada yang mustahil. Dengan jarak artinya tempat tinggal, ini menjadi motivasi buat jemaat untuk segera selesaikan rumah. Jadi ini akan mengganggu. Bapak Ketua begitu Bapak Sekretaris ini pasti mengganggu. Ibu Pendeta tinggal di Kebun Kelapa, ini pasti mengganggu. Pasti Bapak Ibu bilang, kita perlu Ibu Pendeta, Ibu Pendeta tidak cepat-cepat, tinggal jauh, harus dimengerti. Berarti kan harus cepat-cepat. Jadi saya mau bilang begini, ada maksud Tuhan. Kenapa saya harus pindah cepat supaya rumah cepat selesai? Jadi saya bilang begitu, ada maksud Tuhan. Kenapa saya harus cepat pindah? Supaya rumah cepat selesai. Kalau saya tinggal nanti tambah pendeta dengan warga jemaat, jadi kita santai-santai saja. Pendeta juga tidak ada apa-apa. Kasih kesempatan. Tapi Tuhan buat shock terapi. Untuk panitia, untuk majelis, untuk jemaat cepat. Jadi saya bilang buat panitia, harus tahun ini selesai.
Dan khusus untuk panitia dan jemaat, jauh di mata, dekat di hati. Tetap saya akan menopang. Iya. Saya sudah serah terima, tapi Bapak saya tetap ada. Hari ini perpisahan Bapak berdua, warga jemaat, tetap pendeta ada. Yang penting kasih suara. Tidak serah terima sini, kasih suara saja. Kalau memang saya tidak bisa datang karena Bapak Ibu, saya tidak bisa bawa motor, tidak bisa mobil. Kalau Johnson nanti ke Biak Timur berusaha latihan. Nanti latihan kalau saya tidak bisa, karena itu kalau latihan kan tidak luka, pasti jatuh berenang. Tapi kalau darat juga saya takut kecelakaan nanti luka. Jadi pasti di Biak Timur saya akan berusaha supaya ketika Bapak Ibu perlu, pendeta pasti tiba di tip top, Pak dengan Pak Karma tinggal jemput. Ya, tapi kalau memang Bapak butuh sekali, Bapak Ibu majelis butuh, warga jemaat butuh, untuk saya ada di sini, tapi minta izin di ketua jemaat. Minta izin di ketua jemaat, saya siap. Saya tinggal menyampaikan Bapak pendeta tidak tahu bawa motor, jadi tolong dijemputkan. Jadi mungkin begitu saja. Terima kasih dan shalom. Terima kasih, Ben. Selanjutnya kami akan dengarkan sepatah kata dari Bapak David Subtolsea. Pada Bapak kami berikan waktu. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar. Ucapan terima kasih karena selama kami di sini kami mungkin sudah dibantu dalam proses pelayanan Ibu Pendeta. Terus kami juga sudah diterima baik dalam jemaat. Walaupun mungkin saya ini manusia yang sering bermain maksudnya karena Ibu Pendeta sering kasih tahu Bapak harus membaur dengan warga jemaat. Jadi minta maaf mungkin pada saat saya bermain itu sudah mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Tapi itulah saya manusia yang suka tabrak-tabrak. Orang Biak bilang orang Pamfnom. Jadi saya sering dipanggil di Jayapura itu saya sering dipanggil Pamfnom. Jadi main tabrak-tabrak sembarang saja. Jadi terima kasih karena keluarga kami sudah diterima. Terus selanjutnya mungkin mohon dukungan doa dari Bapak Ibu warga jemaat majelis untuk pelayanan Ibu Pendeta di tempat yang baru. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Subtolsea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam penyerahan cenderamata dari kelompok maupun perorangan atau keluarga. Ini akan dipandu oleh Bapak Sekretaris GKI Rehoboth Pandoi, dalam hal ini Bapak Ferry Moninka. Iya, baik Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menyerahkan cenderamata tanda kasih kita kepada Ibu Pendeta Margit Randongkir beserta dengan keluarga. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang pada saat ini sedang meningkat, maka kami akan mengatur penyerahan cenderamata ini supaya berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, agar kita semua terjamin dalam kesehatan dan keselamatan kita. Untuk itu saya mohon Bapak dan Ibu, keluarga mungkin bisa ada di depan. Nona Kesia dan Michelle juga bisa sama-sama di depan. Rekan majelis mungkin satu mendampingi untuk penyerahan bingkisan Ibu Penatua Uci. Baik, untuk yang pertama dari kelompok 1, kelompok Kanaan, kami akan mempersilakan. Bapak Ibu Saudara, maaf. Sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu, dalam penyerahan bingkisan ini saya harap dan himbau supaya tidak ada jabat tangan, tidak ada peluk-pelukan. Meskipun ini adalah momen yang emosional bagi kita semua. Kita ingin menunjukkan rasa kasih kita, tetapi mari kita tetap kontrol diri
untuk kita ada dalam protokol kesehatan. Oleh karena itu kami himbau tidak berjabat tangan, tidak berpelukan, tetapi dengan salam sehat saja. Oke. Kepada kelompok 1, kelompok Eden yang sudah mempersiapkan bingkisan atau cindera mata, kami mempersilakan bisa perwakilan kelompok, tetapi juga jika ada pribadi keluarga yang menyiapkan, boleh bersama-sama di dalam kelompok Eden. Pribadi keluarga yang ada di dalam kelompok Eden bisa bersama-sama dengan kelompok. Kami minta salah satu warga jemaat dari kelompok Eden maju ke depan. Salah satu warga jemaat dari kelompok Eden, silakan ibu di depan untuk menyerahkan bingkisan kepada ibu pendeta. Ya, terima kasih. Di kelompok Eden masih ada. Tidak ada, kita ke kelompok Yerusalem lagi. Perwakilan dari kelompok Yerusalem kami persilakan ke depan untuk menyerahkan cindera mata bingkisan. Salah satu jemaat dari kelompok Yerusalem. Ya, Ibu Mulyono. Ya, kita kasih aplaus dulu. Dari kelompok Eden dan kelompok Yerusalem sudah silakan dokumentasi. Kalau dari keluarga-keluarga atau pribadi dalam kelompok Eden yang mau menyerahkan, kami beri kesempatan. Tetapi kalau tidak, kita lanjut kepada kelompok Bethlehem. Kelompok Bethlehem, perwakilannya boleh ada di depan menyerahkan bingkisan. Ya, silakan Bapak Yandi akan menyerahkan bingkisan dari kelompok Eden. Kamera. Maaf, kelompok Bethlehem. Ya, silakan Bapak mendahului. Terima kasih kelompok Bethlehem. Kasih aplaus buat kelompok Bethlehem. Kepada kelompok Kanaan kami persilakan anggota jemaatnya untuk menyerahkan bingkisan. Terima kasih kelompok Kanaan, kasih aplaus dulu kelompok Kanaan. Yang selanjutnya kelompok Getsemani ini kebetulan mereka sudah kasih duluan, jadi orang turistar ya sudah kasih duluan. Tapi kalau ada warga jemaatnya yang membawa dan menyerahkan, kami persilakan dari kelompok Getsemani. Ya. Tetapi kalau tidak ada, kita langsung ke kelompok Luz. Kelompok Luz, kelompok ke-6. Kepada anggota jemaatnya, Bapak Aldo Celano. Ya.
aplaus buat kelompok Kudus. Selanjutnya kelompok Tiberias, kami persilakan warga jemaat. Silakan. Kelompok Galilea, kami persilakan kelompok Galilea menyerahkan kisah yang sudah disiapkan. Silakan Bapak John Samandar didampingi oleh Toma Admiral Kami Dapilaku, didampingi majelis. Silakan menyerahkan kisah tersiapkan kita. Tuhan